Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer 3 yang dimana di semester 4 kali ini kita akan melanjutkan hands-on untuk chapter 6 atau modul 6. Masih di NAT for IPv4, di mana kita akan membahas di subbab 656 yaitu konfigurasi dynamic NAT ya. Oke, jadi apa saja sih yang akan kita lakukan konfigurasi di dalam PKA-nya gitu ya. Di sini saya sudah mendownload untuk paket tracernya. Teman-teman silakan langsung download untuk paket tracernya gitu ya. Di sini kita langsung saja buka untuk Cisco-nya. Diperlihatkan pertama ada sebuah topologi, ada dua buah router yang sebagai pintu penghubung dari internet ke server, lalu ada dua PC dan satu buah laptop. Oke, jadi untuk objektifnya, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi dynamic NAT ya. Lalu yang kedua adalah verifikasi NAT implementation gitu. Yang pertama tuh di dalam router 2 kita akan melakukan konfigurasi satu perintah ACL untuk satu permit any address belong di 172.16.0.0.16 untuk bagian networknya gitu ya. Kita cek result di sini sebenarnya kita berfokus pada router 2 aja ya. ACL, lalu NAT, inside sama pool, menambahkan pool, lalu portnya di serial 000 dan 001. Oke, langsung saja untuk konfigurasi dynamic add-nya di dalam router 2, langsung saja kita buat. Yang pertama adalah ACL, configure terminal dengan perintah access list ya. Sebenarnya ini perintahnya teman-teman bisa tonton video sebelumnya untuk mengetahui atau belajar dari internet gitu ya. Access list satu permit ya, kita masukkan 172.16.0.0. Tidak lupa untuk subnet masknya adalah 0.0.255.255. Kita enter. Oke, selanjutnya kita mengartikan nih arti dari apa sih 172.16.0.0.16 ini. Kan artinya kan semua jaringan internal ya, kita menggunakan IP itu 172.16.0.0 sebagai networknya. Lalu di 00255.255 adalah wildcard-nya. Jadi kita tuh mengartikan bahwa semua host internal itu boleh keluar gitu. Selanjutnya kita akan buat IP pool-nya dengan perintah IP NAT pool ya, dengan nama NAT underscore pool di sini. Oke. Router 2.228 kita pakai di 229 space-nya ya, 229 sampai dengan 230 netmask. Berarti dengan perintah NAT pool 209.165.200.229 spasi 209.165.200.230 dengan netmasknya adalah 255.255.255.252. Oke, penjelasannya kita untuk subnetnya kenapa di sini 209.165.200.228 karena kita menggunakan akses 30. 228 adalah networknya, jadi 229 sampai dengan 230 itu usable gitu, jadi bisa digunakan. Dan 231 adalah broadcastnya. Kita menggunakan akses 30 karena cuman yang kita gunakan hanya sedikit gitu. Jadi hanya 2 IP public gitu. Nah, ini kita bisa menjawab untuk persoalan atau pertanyaan yang di step kedua, what will happen if more than two device attempt to access the internet. Device ketiga akan gagal gitu ya. Device ketiga itu akan gagal karena tidak ada IP public tersedia di NAT pool-nya gitu. Jadi kita tuh mencegah adanya device-device yang asal nyambung aja kalau diimplementasi secara nyata gitu ya. Kita langsung saja untuk menghubungkan ACL ke NAT pool-nya dengan perintah yang pertama itu IP NAT ya. IP NAT inside-nya yaitu source list ya. IP NAT kita konfigurasi interface inside and outside NAT command di step keempat. Source list-nya adalah satu pool dengan NAT pool. Selanjutnya kita step keempat, set interface-nya yaitu inside untuk LAN-nya dan outside-nya kita untuk internet gitu ya. Dengan perintah interface gigabit @0/0
IP NAT inside, lalu kita exit, interface serialnya adalah 0/0/0, oke, enter, lalu IP NAT outside, enter. Oke, kalau kita cek untuk hasilnya adalah 85%. Kalau kita lihat di sini adalah NAT modenya belum dikonfigurasi, berarti kita lihat lagi di router 2. Berarti kita masuk di dalam configure terminal, interface serial 001, IP NAT outside, inside, sorry. Oke. Oke, di sini terakhir kita view NAT translation, show IP NAT translation. Oke, jadi masih kosong ini karena kita tuh sama sekali belum ada yang namanya traffic yang belum lewat NAT gitu. Jadi ini adalah sebuah konsep penting untuk dynamic NAT itu tidak langsung muncul, hanya muncul yang pertama karena ada request. Di video sebelumnya kita pernah melakukan request, keluar web, ping, dan lain-lain gitu. Jadi NAT itu kayak catatan siapa yang bakalan keluar rumah. Kesimpulan sendiri untuk konfigurasi dari 6.5.6 configure dynamic NAT. Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi NAT untuk memungkinkan perangkat dalam jaringan private yaitu 172.16.0.0/16 dapat mengakses jaringan yang berada di luar menggunakan kumpulan alamat IP publik yaitu NAT pool. Kita sudah buat tadi NAT pool ya. Proses konfigurasi melibatkan pembuatan ACL untuk menentukan traffic yang diizinkan, pembuatan NAT pool sebagai sumber API publik serta penentuan interface sebagai sebagai inside dan outside itu sendiri gitu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa transaksi NAT hanya terjadi jika ada traffic. Kebetulan kita belum melakukan traffic, jadi kalau kita melakukan show IP translation ini masih nol gitu ya. Kita coba dia ping ke server. Di sini from ping 209.165.2. Oke, kita tunggu tes ping, request timeout, bisa ya. Kalau kita lihat di sini, oke, berhasil ya. Ada historinya gitu atau ada yang melakukan request yaitu dari IP 10.0 networknya di sini berarti dia 10.1, oke, karena di satu ya. Kalau kita cek lagi di sini close 10.1 sesuai gitu. Jadi Dynamic NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan internal menggunakan alamat IP publik secara berganti melalui NAT pool. Transaksi hanya terjadi saat ada traffic gitu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Apabila kurang dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.